Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada malam hari ini kita masih tetap berada di dalam lindungan kasih karunia daripada Tuhan. Tangan Tuhan begitu gagah perkasa melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sejenak kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ya. Yang saya beri judul Jangan Pernah Kecewa, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan manusia, terkadang kita harus menghadapi hidup ini, dan pada saat kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi, dan semua manusia pasti ingin, ya, yang baik-baik saja, saudara, yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dalam kenyataannya tidak begitu. Dan kita melihat ada banyak orang-orang yang justru pada saat mereka mengharapkan sesuatu yang baik, mereka mengharapkan bahwa mereka melakukan ini luar biasa. Tetapi ternyata berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh dalam Alkitab. Dia sebenarnya manusia yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi karena dia salah melangkah, dalam arti kata apa, saudara? Ya, dia tidak setia sebenarnya, saudara. Ya, sehingga dia menjadi kecewa. Orang ini, seharusnya dia sangat luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru melakukan hal yang sangat konyol, yaitu bunuh diri, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 2 Samuel 16 ayatnya yang ke-23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikian dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Bapak Ibu Saudara, Ahitofel adalah seorang imam, dia seorang penasehat, seorang sahabat daripada Raja Daud. Ya. Dan setiap kali Raja Daud ingin melakukan apa, selalu bertanya kepada Tuhan, dan dia bertanya melalui Ahitofel. Dan seakan-akan setiap kali Ahitofel memberikan jawaban itu adalah sama, dikatakan tadi adalah sama, ya, petunjuk yang dimintakan daripada Allah, sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, arti kata apa? Level daripada seorang Ahitofel itu begitu luar biasa, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi pada satu saat, ya, kita tahu pada satu saat terjadi sesuatu yang di luar nalar kita. Ya, bagaimana seorang anak akhirnya memberontak kepada bapaknya. Dan itu kita melihat yang terjadi daripada seorang Raja Daud. Ya, anaknya Absalom kemudian memberontak kepadanya. Bahkan kemudian kita tahu bagaimana Raja Daud akhirnya tersingkir, harus menyingkir dari istananya, melarikan diri, ya, dengan keluarga inti saja, dengan beberapa pasukan saja. Sedangkan ada banyak istri-istri gundik-gundiknya, saudara, ditinggal, saudara. Saudara bisa lihat itu, ya. Nah, Bapak, kita akan lihat nanti, ya, ayat-ayat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Ahitofel itu begitu luar biasa. Dan orang ini sebenarnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi kemudian saya katakan tadi, karena dia tidak setia, tadinya dia begitu setia sebagai seorang pembantu daripada Raja Daud, ya. Kemudian pada waktu angin berubah, saudara, dia juga berubah, ngikuti angin, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia mengikuti kepada Absalom. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dia memberikan nasihat kepada Absalom. Pada waktu Daud lari, dia memberikan nasihat kepada Absalom yang sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia, ya, pikirannya begitu jahat kepada bapaknya. Ya, dia ingin, ya,
menyingkirkan bapaknya. Dan ini Bapak Ibu Saudara sangat-sangat ya tidak disenangi oleh Tuhan. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi. Karena tadi saya katakan angin itu bertiup. Ahitofel melihat, wah ini anginnya ke sana nih, ke timur nih, ikut deh, ya, cari aman saudara. Ya, karena itu kita melihat dia kemudian melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak berkenan di mata Tuhan, tidak baik saudara. Ya, secara etika juga tidak baik. Bayangkan dia begitu baik hubungannya, begitu luar biasa hubungannya dengan Raja Daud. Tetapi pada saat Raja Daud tertekan, bukannya dia mau menolong sebagai seorang kawan, seorang teman, seorang penasehat, katakan. Dia justru berbalik ya kepada Absalom. Ya, dia mencari. Orang Surabaya ngomong, pokoknya golek selamat aja. Padahal selamat sudah pulang dari becak, saudara. Iya kan, sudah pulang ke kampung dia, tidak mau lagi becak di Surabaya. Surabaya sudah tidak ada becak, saudara. Ya, golek selamat, saudara. Cari selamat dia. Kita melihat orang-orang ini oportunis. Lalu akhirnya ujung-ujung daripada kehidupannya dia akan mengalami hal yang sangat mengecewakan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi selain itu, ada peristiwa yang lain juga sebenarnya yang mengganjal hatinya. Kenapa? Karena ternyata Ahitofel ini adalah kakek daripada Batseba, wanita istri Uria yang diselingkuhi oleh Daud. Mungkin dia ada rasa dendam terhadap Daud. Kenapa? Karena Daud ya menyelingkuhi cucunya, saudara. Bahkan suaminya dibunuh. Ya, saudara bisa baca itu. Ya, di dalam 2 Samuel 23 ayat 34 sampai 39 di situ dikatakan ada pahlawan-pahlawan daripada Daud. Salah satunya adalah anak ya daripada Ahitofel yaitu Eliam, dan juga ada Uria yang suami daripada Batseba ini. Rupanya karena Uria dan Eliam ini bersahabat sebagai pahlawan daripada Raja Daud, kemudian ya kenalan ya, adiknya kemudian itu udah biasa ya. Lalu adiknya kawin dengan Uria, adik daripada Eliam. Lalu kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Daud merampas Batseba dari Uria. Uria disuruh pergi perang dan mati, saudara. Dan akhirnya dia kemudian merampas Batseba ya menjadi istrinya. Mungkin ini ya, salah satu yang menjadi penyebab daripada Ahitofel sehingga dia membelot ya saudara, ya membelot dari Daud. Dan yang lebih parahnya lagi saudara, dia mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat tidak benar ya. Itu ada di dalam 1 Samuel 16 ayat 21 ayat di atasnya saudara ya. Apa yang harus dilakukan oleh Absalom terhadap Daud dengan menyakitkan hati Daud? Di sini kita melihat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirlah gundi-gundi ayammu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Jahat sekali ya saudara. Bayangkan saudara, dia mengajarkan sesuatu yang jahat, padahal dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Karena dikatakan apa yang dikatakan ada sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi dia penyambung lidah daripada Allah. Begitu dekat dia hubungannya dengan Allah, tetapi yang terjadi, saudara, kita melihat dia melakukan hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, dia mengajarkan hal yang sangat-sangat mengerikan. Disuruh tiduri, saudara, suruh gundi-gundi dari bapaknya, dari Raja Daud itu. Waduh, ya, Bapak Ibu Saudara, itu kita melihat ajarannya yang begitu jahat. Lalu yang berikutnya yang kedua, saudara, tidak cukup sampai di situ. Ahitofel bahkan mengatakan bahwa dia minta izin daripada Absalom untuk mengejar Raja Daud. Itu ada di dalam 2 Samuel 17 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 dikatakan begini, saudara. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Saudara, kita melihat
Ayat kedua dikatakan, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada yang bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Coba saudara, orang yang begitu dekat dengan Daud, kemudian dia berbalik, berkhianat saudara. Bahkan dia coba meminta pasukan untuk mengejar Daud, dan akhir ujung-ujungnya adalah membunuh Daud. Ini satu hal yang sangat tidak berkenan, saudara. Ya. Nah, kita melihat dia begitu mempunyai ambisi yang begitu luar biasa, ya. Tetapi kita melihat ya, apa yang terjadi, saudara. Tuhan ada di pihak daripada Raja Daud. Lalu kita kemudian bagaimana yang terjadi kemudian, bahwa akhirnya ya Absalom tidak mendengarkan nasihat daripada Ahitofel ini, ya. Justru ya Absalom mendengarkan nasihat daripada Husai. Husai mempunyai strategi yang lain. Kita tidak perlu bicarakan di sini, tetapi kita bicara hari ini mengenai Ahitofel. Husai memberikan jalan keluar yang lain, nasihat yang lain, dan itu yang dituruti oleh Absalom. Ya. Tetapi apa yang diajarkan oleh Ahitofel itu tidak. Nah, kita melihat akibat daripada itu. Ahitofel ditolak oleh Raja Daud, kemudian Ahitofel akhirnya menjadi kecewa, saudara. Ya, dia gagal. Gagal dia untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Gagal dengan ambisinya. Kecewa dia, saudara. Ya, karena kenapa? Raja Absalom, ya, anak daripada Raja Daud, justru mendengarkan nasihat daripada Husai. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ahitofel kecewa. Dan inilah puncaknya, Bapak Ibu Saudara, ya. Puncak daripada segalanya itu, ya. Kita melihat bahwa ya di dalam 2 Samuel 17, puncak daripada kekecewaan daripada Ahitofel, dia melakukan hal yang konyol, bodoh, tolol, Saudara. Kenapa? Tadinya dia orang begitu dekat dengan raja, bahkan dekat dengan Allah, ya. Tapi dia melakukan hal yang konyol. Kita melihat di sini dikatakan ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri, saudara. Konyol, saudara. Demikian ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Satu hal yang tragis yang dilakukan oleh Ahitofel, orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat luar biasa, saudara. Sebenarnya dipakai oleh Tuhan, tapi karena dia ya tidak setia, dia akhirnya kecewa. Dan karena kekecewaannya, dia tidak melihat ada jalan keluar yang lain. Satu-satunya cara adalah bunuh diri, saudara, gantung diri, saudara. Ini satu peristiwa perlakuan yang sangat tolol, sangat bodoh, sangat konyol, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Ahitofel. Saudara, malam hari ini, renungan kita mengingatkan setiap kita. Kita jangan pernah tidak setia. Jangan pernah kita mengkhianati siapapun juga. Tetapi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Ya, saudara, siapapun kita percaya Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari, malam hari ini kita belajar dari peristiwa dari Ahitofel. Apa yang dilakukan Ahitofel dalam hidupnya jangan sekali-kali kita lakukan, tetapi kita harus melakukan yang terbaik, terbalik daripada apa yang dilakukan oleh Ahitofel, yaitu kita setia, kita taat ya kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang mengasihi kita, dan kita jalani hidup ini, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita, dan kita walaupun kita menghadapi masalah, kita tidak pernah kecewa karena kita mempunyai Allah yang senantiasa membela kita, memberikan kita jalan keluar dan solusi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.